habis itu saya memang ada asma sampai 3 kali, dokter sudah 2 kali, melakukan apa aja semua sudah. Hampir tiap hari itu saya tiap malam itu tidak tidur, boleh dikatakan praktis tidak tidur. Kenapa? Tidur gini nyesek, miring nyesek, akhirnya duduk. Saya duduk di kamar, saya ada sofa bed, saya duduk di sofa itu tangannya semalaman sampai saya ngomong Tuhan, terus katanya capek, kan nggak mungkin saya nggak tidur, saya berlutut sampai saya ngomong, itu Tuhan ya, aku begini aku bisa berlutut kan? Ya wes berlutut, guling saya gini kan saya doa. Ya doa sampai saya ngomong ya amin sesuk ya sudah balos. Ya saya tidur ya kan. Kalau gitu nggak bisa tidur saya. Dan itu berlangsung 1 minggu sampai tadi malam. Sampai yang saya ngomongnya apa? Setelah ini iblis ini belajar. Ya, saya cuma kepingin apa ya? Segala yang sudah diberikan selama 1 bulan ini tentang pembaharuan pikiran itu betul-betul sebetulnya menghantui saya ya. Kayak apa sih sebetulnya pembaharuan pikiran? Semua kan ya Roma 12 ayat 2 ya, 2 Korintus 10 ayat 5, Filipi 4 ayat 8, hafal semua ada? Harus hafal ya. Paling tidak itu ngerti gitu. Ya. Dan kayak gitu terus tidak hafal semua ada. Pembicaranya mulai dari awal bulan sampai terakhir saya ini tak percuma gitu ya. Gini loh. Sampai saya mendapatkan, saya itu sebenarnya mau ekspositori ya. Ekspositori itu dari awal sampai saya pernah diprotes sama Ineden. Oh, kui kok dari kakek ayat. Nah, ini lo dicatat ya. Gak ini lo link. Percuma. Maksud saya itu ya, kalau saya memberikan khotbah itu rentet awal mulanya itu apa sih? Kejadian ini sampai terjadi gitu. Tapi ya karena keterbatasan waktu, apalagi kemarin katanya meeting rapat PAW, nanti ada red flagnya. Kurang 10 menit ditandai, biar ya daripada aku di red flag ya, aku tak buyar sih gitu. Ya? Oke, gak apa-apa. Mengacu kepada semua yang sudah di khotbahkan, satu hal yang di dalam kehidupan kita itu yang terbesar itu adalah Tuhan memberikan adalah apa? Anugerah keselamatan. Betul kan? Ya. Apa itu? Tokopedia. Sama iklan. Anugerah keselamatan yang betul-betul Tuhan sudah janjikan kepada kita kalau kita mempercayai Dia sepenuhnya. Betul kan? Ya. Tapi dalam proses kepercayaan, mempercayai Dia itu kan bukan sesuatu yang mudah. Betul ya? Saya bukakan sesuatu ya. Kita nggak mudah untuk percaya di Tuhan. Betul nggak? Gampang? Jadi senyum. Gampang nggak? Percaya di Tuhan itu gampang nggak? Oh gampang, kalau kan diamin. Hebat. Kalau sampai ngomong percaya sama Tuhan gampang itu, ya stop. Serius, saya bukan menganu. Tapi sesungguhnya perjalanan kehidupan kita untuk mempercayai Tuhan sungguh-sungguh itu bukan satu hal yang mudah. Kenapa? Nah ini kan. Saya balik sedikit ya. Tentang hal suatu keselamatan itu kan
dikatakan kalau kamu mau selamat itu perlu dua sisi. Keselamatan itu anugerah, satu ya. Ada dua sisi yang saling berkaitan, yaitu siapa? Pihak kita dengan pihak Allah, ya. Nah, harus ada kesepakatan. Tuhan kepinginnya semua selamat, betul ya? Yohanes 14, ya. Bahwa Yesus diutus untuk menyelamatkan seluruh umat. Tapi Allah sih tidak selamat. Ada nggak yang tidak selamat? Ada dong. Kenapa kok bisa tidak selamat? Karena tidak ada kesepakatan. Betul ya? Paham ya sampai di sini ya? Saya pelan-pelan. Terus kemudian dari sisi Allah ingin semua selamat, makanya memberikan Yesus. Tapi di sisi manusianya perlu ada satu tindakan yang dengan sadar dia mau menerima anugerah keselamatan itu. Di Roma 10 ayat 9 sampai 10, ya kan, dikatakan jika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, ya kan, maka akan selamat. Ya kan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paham ya? Jadi ada dua sisi. Kalau kita mau mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, karunia Allah yang mau menyelamatkan, ambil ini kartu. Akhirnya dikatakan bahwa kamu akan diselamatkan. Betul ya? Nah, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Tapi ada satu hal yang juga merupakan, kalau saya ngomong, faktor penentu sehingga seseorang ini bisa percaya dengan hatinya terus mengaku dengan mulutnya. Dan apa satu lagi yang pengaruh? Pikiran. Betul. Bisa enggak, saya tanya, orang keinginan hati kepingin sesuatu tapi pikirannya gitu, bisa enggak? Bisa enggak? Anybody home? Bisa kan? Aku ini kepingin ini, hatinya aku kepingin, tapi pikiran ini gak iso. Kadang hati sama pikiran klop, mulut tidak tutup, betul ya? Ini kan ada sesuatu yang mau ngomong gak keluar, atau lagi apa lagi? Hati kepingin, pikiran kepingin, mulut gak tutup tadi saya ngomong. Nah, padahal tiga faktor ini yang tadi bisa menentukan keselamatan itu bisa diterima, yaitu dengan apa? Dengan hati percaya, mulut mengaku, pikiran ini ya bodoh. Iya, aku harus mengaku, aku percaya Yesus, aku akan keluar dari pikiran kita, akhirnya keluar lewat mulut. Setuju gak kali ini? Setuju dulu ya? Setuju ya? Jadi pikiran ini menentukan. Saya kasih judul apa ya ini? Saya kasih judul apa Pak Mi kemarin ya? Saya kasih judul apa Pak Mi? Saya ngirim Pak Mi. Saya kasih judul ini, dualisme pikiran membawa pada kematian. Judul saya nggak pernah ngasih judul, tapi ternyata
pada waktu saya mengoreksi semua ini, saya pelajari ternyata pikiran kita ini bisa menentukan kita ini mau selamat atau enggak. Loh, kok iso Pak? Iya. Makanya hati, pikiran, mulut itu harus selaras, harus satu kesatuan. Jadi tadi saya katakan, sering hati kita beda dengan pikiran, beda juga dengan perkataan. Pikiran ini harus dikendalikan. Makanya kenapa ada ayat 2 Korintus 10 ayat 5 tadi pagi juga dibahas sama Bu Esther. Minggu lalu Buffon ayat ini bosan mungkin. Bosan enggak? Ya. Enggak. Oh puji Tuhan ya enggak. Kalau yang bosan Pak bolak-balik iku. Bolak-balik iku diwonco mau digerti apa enggak? Apa 2 Korintus 10 ayat 5? Apa Pak Lukas? Luka apa? 2 Korintus 10 ayat 5. Aku apa? Mengenalkan. Iya enggak? Iya enggak? Dulu lupa Pak, sekarang lali. Kami mematahkan setiap siasat orang yang dan merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Berarti pikiran ini harus apa? Dikuasai. Betul ya? Harus dia apa? Tawan. Bahkan harus ditaklukkan. Karena apa? Pikiran kita ini sangat distrak. Oh, saya sedang pakai kata distrak gara-gara aku itu punya anggota KPK ya. Saya dia ngomong, Pak, saya ke distrak. Aku tak pikir distrak itu apa? Gak tahu ini teralihkan ya. Pikiran kita ini gampang teralihkan. Sekarang saya tanya, Aryo ini top. Mau tanya saham, mau tanya semuanya itu dia top. Ya. Sekarang ngomong firman, kira-kira pikiran ini bisa mikir saham? Bisa ya? Enggak, kan tutup marketnya. Enggak. Kan marketnya tutup Om. Oh, marketnya tutup. Tapi kan bisa memperkirakan segmen kira-kira ya pikir. Ya, itu udah memunggah ya. Bisa nggak? Bisa. Sama lah, ini jalan-jalan, usual. Sedangkan ini jalan-jalan. Hari ini mulai gerejanya dia ini. Firmannya dulu, tapi pikirannya misalnya di. Betul kan? Pikiran kita ini harus dikuasai, ditawan, bahkan ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Kalau enggak gitu, distract, kita bisa kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan ini menciptakan otak kita ini luar biasa. Ini ada ahli komputer. Saya kemarin baca di ada Anton lewat itu. Kapannya dia bahas tentang komputer atau otak manusia di materi KPK ya. Anton ya, betul ya, tentang pembaruan ini ya. Saya sempat baca. Otak manusia itu punya apa? 2,5 juta giga. Iya betul ya Pak. 2,5 juta gigabyte. Handphonemu ini kira-kira piro giga sih? Paling banter 512. Otak manusia itu bisa menyimpan 2,5 giga juta byte. Ini aku Google loh caranya. Ternyata itu bisa menyimpan
3 juta jam nonton video TV, puterin terus sampai 300 tahun. Bisa kembang banget. Kalau nonton FC itu sampai F piro gitu. Ya, kan doyan FC sekarang di Demam FC. Mau nonton drakor nganti aktor buyuten ini kayak durung teh. Betapa besar kapasitas otak kita ini loh, yang diberikan oleh Tuhan. Tapi masalahnya kita tidak pernah bisa menguasai otak kita ini, pikiran kita ini untuk ditaklukkan kepada Tuhan. Ini sing repot. Karena pikiran kita ini sangat luas, bahkan bisa liar. Oh ya, liar ya, out of the box. Dulu kami punya, pada waktu kami belajar STT, kami punya satu rekan murid, rekan apa ya? Ada satu belajar itu. Kalau ditanya, jawabannya mesti nyambi-nyambi. Sampai kita menjuluki dia, namanya ini siapa itu? Oh, misalnya Amir. Oh, Amir melayang-layang. Sampai gitu. Ingat ya teman-teman yang di kuliah sama saya, tentu Pak Riyadi ada, Ami ada. Karena dia sering melayang-layang. Ditanyai A, jawabannya sok B, sok C, bisa makan Z. Terlalu gerambian. Pikiran kita ini terlalu liar. Makanya di 2 Korintus 10 ayat 15 tadi dikatakan apa? Karena kalau tidak kita kuasai, kalau kita tidak taklukkan, kita bisa menentang pengenalan akan Allah. Otak kita bisa ke sana. Kita bisa menentang pengenalan akan Allah. Makanya keselamatan itu sekali lagi saya katakan anugerah. Tidak semua orang bisa terima. Tuhan beri, tapi tidak semua orang mau terima. Karena pikirannya dia kan nutup. Terus di 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan apa? Pikiran kita ini mudah disesatkan. Distract tadi. Ya. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Jadi pikiran kita bisa disesatkan kan? Itu nanti kita bahas itu. Terus di Mazmur 10, nggak usah dibuka dulu, nggak apa-apa. Itu tentang apa? Meremehkan kebijakan Allah. Pikiran kita ini aneh-aneh. Aku waktu saya baca ini mikirin, saya balikkan ke diri saya sendiri. Iya, awalnya diri kita akan kreasi, akan pola, sehingga pola yang sudah diberikan oleh Allah, oleh kerajaan Allah, pola kehidupan yang dimana kita akan menerima segala janji-janji Allah, itu dimodifikasi diri dengan pikiran kita. Bahkan di Daniel 5 ayat 10 dikatakan pikiran ini bisa membuat kita gelisah. Ayo, sering dah. Aduh, pikiran ini dulu hari ini sampai ini, orang ini tuh tambahin mana, bikin gelisah hidup kita. Sampai yang paling parah di Matius 9 ayat 4, selalu berpikir tentang hal yang jahat. Ngeri. Ternyata pikiran kita itu ngeri. Saya kasih contoh. Saya judulnya di sini nih,
drama kehidupan di Taman Eden. Kita buka Kejadian 3. Siap ya, Mulmet? Kejadian 3 nanti 1 sampai dengan 6. 1 dulu. Kejadian 3 ayat 1b. Di sini cerita kehidupan Taman Eden. Saudara bisa bayangin ini. Saya pada waktu merenungkan firman ini, saya membayangkan di KPK saya sudah sempat ngomong, ayo dibayang yuk Taman Eden ini kira-kira sak piro begini. Masa sak kapan beli? Enggak mungkin ya. Saya membayangkan Taman Eden minimal lah saksi doang, ini sampai alun-alun sampai sini lah. Kira-kira cukup besar, kecil aja nih ya. Terus di tengah-tengah itu ada pohon kehidupan. Bisa membayangkan? Mari saudara-saudara fokus, bayangkan semakin dalam, semakin dalam. Tak itu ya. Pohon kehidupan di tengah, dan bersama itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya sempat tanya, kira-kira pohon kebaikan dan kepengetahuan baik dan jahat ini cedek gak kami pohon kehidupan? Engkau dewi takon itu ada. Kira-kira cedek enggak? Kenapa? Saya lihat ini kira-kira. Jadi mikir ini, Adam dan Hawa dikasih kuasa sepenuhnya atas Taman Eden. Terus kemudian Tuhan ngomong, sing dilarang dimakan apa? Pengetahuan baik dan jahat. Ini kan pohon kehidupan boleh dimakan ya? Boleh. Karena ada larangan. Tapi iblis mulai distract, mengalihkan perhatiannya Allah. Cino itu lah, apik lah. Oh ya apik. Surga juga. Sekolah, oleh, bukan oleh. Keliru bapak. Kalau makan kamu bisa jadi kayak awal. Terus, nah oleh. Itu seperti. Gagal loh. Hal di mana sih Suri? Kenapa yang diserang wanita? Tahu bil cawan ini. Kenapa yang dipengaruhi itu si wanita? Dijawab Dewi. Terus ayat yang keberapa? Ini penyesatan yang pertama, iblis yang ngomong. Tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Itu penyesatan yang pertama. Tapi selanjutnya, 2. Lalu sahut perempuan itu, bukan semua boleh kami makan, cuma 1 tidak boleh. Betul kan? 3. Itu bahkan hal lagi meneh wedok iki meneh. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun apa? Memang Tuhan ngomong jangan raba. Kejadian 2 ayat 17. Benar ya? Anda nggak salah. Kejadian 2:17. Apa? Coba baca.
Hei baca hei. Nanti ngos-ngosan ini bisa. Tetapi pohon baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa kata-kata raba? Ya, Kenapa lo iso ngomong raba? timbui. Nanti gue sering nambah-nambahi. Iku lho wedok. Paling ini aku jangan wong wedok. Ya bener. Tuhan nggak nyuruh kok, nggak bilangin kok. Cuma jangan kamu makan. Hawa itu bisa nambah-nambahi. Bahkan jangan kan makan. Udah kau nih, kau nok gue nanggu. Yuk, ojo lebay yuk. Obat lebay. Ngomong A itu jadi A plus. Terus kemudian Hawa mulai kepikat. Di ayat berapa itu? Pasal 3 ayat 4 sampai 5. Ayo, 4 ya. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5. Ketika mengetahui pada waktu kamu makannya, kamu akan berbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, Allah yang baik dan yang jahat. Si ngomong gini kok. Wah, panganen belum entah. Kira mati. Tuhan itu ngerti. Tekon makan gak kira mati. Atau pohon kehidupan loh. Ya makan buat kehidupan. Kamu ini mati. Tapi kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan jadi ngerti mana yang baik, mana yang salah. 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan apa? Sedap kelihatan. Ngayal wis. Oh enak ini. Nek tak pangan iki enak tenan. Cewek-cewek hatiku kak elek iya. Terus mikir lagi pula pohon itu menarik hati. Semakin didelok semakin menyenangkan. Ya, terus kemudian dan mikir nih, memberi apa? Memberi pengertian lalu karena dia memberi gini loh. Capek, aku bisa ngerti. Suruh akhir kita berdua sakit, tapi kita sembuh. Ya, jadi terpikat gak bakal mati kok aku marah ini. Tapi aku malah bisa menjadi punya pengertian. Apa yang terjadi? Nah, lucu. Wis makan bareng, lucu. Ada lucu. Sama-sama dia makan, suaminya makan, lucu gak ada? Oh, ada. Oh. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya telanjang enggak? Tapi enggak tahu, telanjang tapi enggak tahu.
Kenapa kok bisa dengar? Itu kok lihat. Kenapa? Makan buah-buah pengetahuan itu. Karena pikirannya tidak pada kejahatan. Pikirannya tidak dicemari oleh sesuatu yang jahat. Betul nggak? Ayo kita punya anak kecil-kecil dulu. Sopo mungkin di desa biasanya pak ketua ini. MC kan di desa tadi umur setahun, 2 tahun melayu muda, isin kan isin suku-suku terlantar itu pedalaman itu irian tak pakai apa-apa, sakingnya sekarang pakai baju malu satu lele tidak. Kenapa? Karena pikiran tidak tercemar oleh sesuatu yang jahat. Tapi begitu buah itu dimakan, mengerti tentang hal yang baik dan jahat, terbuka lagi. Deng deng deng. Apa yang Allah lakukan? Dia ngomong, waduh, sambil kalian baca sendiri ya cerita ini. Allah ngomong ini, waduh, bau yami. Terus bau yam, bahaya ini. Iki semangat pengetahuan baik dan jahat. Mereka menjadi salah satu dari kita. Nek gitu, cepet pohon kehidupan tutup, jaga dengan kerugi. Supaya apa? Nek wis pengetahuan baik dan jahat dimakan, dia makan lagi pohon kehidupan. Ono saingannya Tuhan, betul ya? Makanya langsung ditutup pohon kehidupan, dijaga. Supaya apa? Manusia ya wis iku wae. Kalau wis ngerti toh yang baik dan yang jahat. Sekarang hidupmu tinggal masuk dalam 2 pilihan. Kita mungkin tidak tahu cara berpikir kita saat ini bagaimana. Terdistract oleh hal-hal duniawi, oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mungkin kita tidak kerosok kayak Hawa nanti. Kita coba lihat ini. Gimana ya? Keinginan yang dibuat itu ya, ayat berapa? Ibrani 4. Ibrani mana ya? Tuhan yang tentang ini loh. Oh, Yakobus 1 ayat 14-15. Coba enter lagi juga. Yakobus 1 ayat 14-15. Nah, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ingat ya, drama Taman Eden itu kayak gini. Kita mungkin tidak
Gak, aku gak mungkin ngono. Aku gak mungkin tercemar, aku gak mungkin kumpul di ngomong demo-demo tuh wis. Wis salah, aku jaga kekudusanku, aku punya kumpulan yang positif dan bla 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 bla. Tapi kita gak ngerti sesungguhnya iblis itu masuk pelan-pelan. Makanya pada waktu mencoba Yesus dia katakan dia pergi mencari waktu yang baik. Untuk apa? Semua kita ini dicobai oleh keinginan kita, diseret, bahkan dipikap. Bahkan di firman Tuhan saya lupa saya katakan saya mungkin mencontoh keinginan yang sudah dibuai akan menjadi apa? Kematian dulu. Di ayat mana ya? Coba yang punya ayat 15. Nah, dan apabila keinginan ini telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hawa mati tak pada waktu langsung makan itu? Tidak. Dia tidak mati secara jasmani, tapi terputusnya hubungan dengan Allah. Itu. Kalau kita tahu bahwa kita terputus dengan Allah, finishnya apa? Mati. Tidak ada keselamatan. Makanya ayo kita hati-hati dengan pikiran kita. Jaga pikiran kita. Jangan sampai terdistract. Mana ngomong segala yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, yang sudah didengar, pikirkanlah semua itu. Aplikasi itu kayak opo? Penerapannya akhir saja nih. Gitu. Jangan memikirkan hal-hal dunia. Pak, kini seorang di dunia pak, nah dipikir tak. Tapi kalau kita sudah ngerti rencana Allah dalam hidup kita, jangan sampai pikiran kita ini terdistract, teralihkan oleh hal yang kelihatan dengan mata. Memang kalau kita lihat dengan mata, aduh, dolar muda, barang-barang larang, oh ini kok BBM muda mana? Oh ini Mas bagus ganteng ini, macam-macam. Tapi kalau kita tutup semua itu dengan kita tahu bahwa kita punya Allah yang akan menutupi kita semua, melindungi kita semua, yang bertanggung jawab atas hidup kita, hal-hal itu tidak akan mencemari pikiran kita. Makanya tadi saya tanya, percaya enggak sama Tuhan sungguh-sungguh? Kapan percaya sama Tuhan? Ya Bapak percaya, saham manjok terus sih. 2 hari ini turun terus, ngeri. BMRI turun, BBRI turun. Orang yang andalkan Bitcoin saya kemarin ngobrol di konco-konco teman-teman. Kemarin ini nyentuh 1 M aneh dari 2 M dari 1,8. Wah mungkin Pak. Tiba-tiba tadi malam saya bilang, omongan ini sampai kode bener Pak. Sekarang 58.000 US. Betul ya ini? Tak lihat dulu. Tuh tak lihat. Ini setengah kok. 58.000, 5.800. 58.000. Iya. Turun kan? Hancur, saudara. Tapi kalau kita fokus di situ, akhirnya apa? Itu kematian yang akan kamu terima. Kalau kita tetap melihat Tuhan, sekalipun, nah itu yang katakan apa? Pohon ara tidak berbuah,
Sekalipun lingkungan ini kelihatannya do ekonomi ini merosot, bukti ini kini sama angan sehari pintar luja. Ada yang makan 1 hari sekali, kecuali yang diet loh ya. Ada yang ngemis di sini, di perapatan, ada loh. Itu loh. Ayo pikiran kita ini rubah. Makanya di Roma 12 itu katakan berubahlah dengan pembaruan budimu. Bagaimana kamu bisa ngerti yang harus berubah? Baca firman. Kalau mana cerita ini? Balik lagi harus baca firman. Karena firman ini akan membuat kita tetap berjalan di jalurnya Allah, di jalur pikirannya Allah. Tidak mudah terdistract. Walaupun secara mata jasmani kelihatan yang jelek, pendengaran kita melihat hal-hal yang buruk, kita bisa kendalikan semua, termasuk mulut kita. Akhirnya keluar sesuatu yang baik, bukan mati kok, mati kok dewi. Gitu. Ayo dari diri kita. Makanya selalu kita minta untuk kuasa Roh Kudus melengkapi seluruh aspek kehidupan kita. Efesus 6 ini kemarin kata tolong kami. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Enggak apa-apa lah, bisa kalian juga bisa baca. Itu apa? Perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 apa katakan? Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, karena seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa? Melawan apa? Tipu dari iblis. Ya jelas, melawan apa? Tipu dari iblis. Nah, tipu muslihat kayak tadi itu loh, bahwa api iba penyesatan. Paham ya? Sampai sini paham ya? Kita bisa lawan tipu muslihat iblis. Licik iblis loh. Serius ini. Dalam kondisi seperti ini, saya cerita sedikit. Ini kejadian tadi malam. Dia sudah tidur semua. Sekitar jam 1, jam 2. Saya ini dapat WA dari teman. Dia ngomong, Pak Yusak, saya ini istilahnya tolong bantu cari pemodal untuk pekerjaan. Terus kemudian berapa modal? Sekian gini, dia ngasih hitungan gini. Saya ngomong, saya tahu anak ini baik, ya orangnya baik. Terus saya ngomong, loh tapi kita naik kerjaan perjanjiannya dalam hati saya. Teruslah aku tak investasi lah. Kemudian karena nilainya tidak besar menurut saya ya. Terus kemudian dalam perjalanan itu malam tadi kawan saya ngomong, saya nggak bisa tidur. Terus saya duduk, saya doa. Saya doa itu bukan terus, ya mas saya cuma kadang ngomong, tarik nafas ya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Cuma itu kok saya bisa ngomong yang lain. Yes, saya mau Tuhan tolong. Itu aja. Terus kemudian timbul tiba-tiba ada hikmat. Kamu jangan bikin perjanjian modelnya kayak itu. Bukankah aku pernah mengajari kamu bahwa kalau bikin perjanjian kerjasama dengan seseorang tak boleh yang begini, kamu harus berdasarkan firman Tuhan. Kaget. Waduh, salah lu.
pagi saya lihat ya. Terus kita ketemu dulu aja. Lupakan yang semalam kita bicarakan. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ayo kita mulai kembali kepada Alkitab ini. Dasar firman ini. Apapun, mau rundingan, mau proyek, mau apapun, kembali mau bicara, mau ngasih konseling, mau ngasih pendapat, kembalikan semua kebenarannya kepada firman. Bukan kebenaran yang dibangun oleh kitanya sendiri. Memang mungkin kebenaran firman ini lebih tajam. Dikatakan gimana ini? Firman lebih tajam daripada pedang bermata dua. Gimana itu? Ayo. Tahu? Apa enggak? Itu bolak-balik itu dibuka. Gimana ini? Ayat ini. Berarti mana nih? Lebih tajam. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ini yang luar biasa. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi kalau ada sesuatu yang mengusik pikiran kita, kembalikan kepada firman. Tinggi ya? Masuk akal? Kenapa kok kita selalu disesatkan? Karena kita tidak pernah mengembalikan pikiran kita kepada firman. Siapa yang mau kepingin berhasil dan beruntung? Pasti nggak coba. Ya, ayo saham naik, untuk pakai. Ya, mama jalan-jalan terus. Ya, siapa yang kembali ke firman? Pikiran dimasukkan ke firman. Bukan mengandalkan pikiran manusia, bukan mengandalkan apa yang kelihatan di dunia ini, pendapat-pendapat orang atau apapun, semua kembali kepada firman. Maka janji firman itu akan terpenuhi semua. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan berhasil dan beruntung kemana pun kau pergi. Engkau akan naik, tidak akan turun. Itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Bukan kita minta itu, Tuhan berapa aku ya, susah aku mikir. Iya, Tuhan ini kok bisa jadi kayak objek supaya memenuhi keinginan kita ya. Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan jagai aku, Tuhan lindungi aku. Perasaanmu ini Tuhan ini sopo. Tapi kalau kita ngerti bahwa siapa pribadi Yesus yang kita ikuti ini, kita akan semakin ngerti, oh, pikiran Tuhan gak pernah ngomong elek buat kita. Segala sesuatu yang baik berasal daripada Bapa. Yang baik. Oke, saya dapatkannya. Ya. Ubah cara berpikir, maka engkau akan menjaga keselamatan hidupmu. Dengan pikiran yang benar, bisa memilih mana kehidupan yang membawa kepada kehidupan atau kepada kematian. Itu pilihan. Engkau yang mengatur semua pikiran. Jangan ngomong pikiranku tak serah padamu ya Tuhan, tapi mari ngono mikir dhewe. Doa itu Tuhan, aku serahkan semua perbuatanmu padamu. Tak serahkan Tuhan. Mari ngono pindah. Iki mari lho aja. Cocok belas.
perlu banyak baca firman, perlu punya hubungan pribadi yang khusus seperti itu. Bukan cuma sekedar baca firman. Baca firman 5 menit, 10 menit mari. Sing suwe iku ngrenungno. Saya mulai belajar tobat. Yang sering mendistract kita itu kenapa sih? Kok bisa kita itu gampang ngali. Apa? Scroll. Welek. Lumayan. Welek. Wah, ini tak tunggu. Scroll dalam waktu singkat itu membuat kita tidak pernah bisa fokus. Saya kemarin sempat baca, terus kemudian saya ngambil komitmen di diri saya coba minimal 1-2 jam untuk tidak scroll. Tapi kalau mau baca ya baca, kalau lihat. Tapi bukan scroll. Amin. Yuk, mesti. Untuk nggak red flag. Wih, saya nggak pernah sakit kayak ini. Batuk. Terus habis itu saya memang ada asma. Sampai 3 kali. Dokter sudah 2 kali. Lakukan apa aja semua sudah. Hampir tiap hari itu saya tiap malam itu tidak tidur. Boleh dikatakan praktis tidak tidur. Kenapa? Tidur gini nyesek, miring nyesek. Akhirnya duduk. Saya duduk di kamar saya ada sofa bed. Saya duduk di sofa itu tangannya gini.